Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaya komunikasi di tengah masyarakat Minangkabau tidak dapat terpisahkan dengan penggunaan kiasan. Penggunaan kiasan berguna untuk menyampaikan sesuatu hal yang terkadang dianggap terlalu sensitif dengan cara sedikit halus atau untuk menyindir lawan bicara tanpa merasa disudutkan secara terang-terangan. Beberapa kata kiasan dalam Minangkabau terkadang terdengar manis, tetapi mengandung makna yang begitu pahit. Namun juga terdapat nasihat dalam penggunaan kiasan tersebut. Berikut beberapa contoh kiasan dalam Minangkabau. Eits, tunggu dulu. Buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini. Aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar kamu tidak ketinggalan info menarik lainnya dari channel ini. Share ke media sosialmu juga, bersama kita berbagi informasi menarik lainnya yang ada di Minangkabau. Angin bakisa, musim baganti. Artinya perubahan adalah sesuatu yang alamiah terjadi dalam kehidupan. Ungkapan ini kadang terdengar diucapkan ketika melihat sesuatu perubahan tentang apapun telah terjadi di sekitarnya. Baraya sawah di ateh, lambok sawah di bawah. Artinya, jika seseorang atau sekelompok mendapat rezeki, kelompok ataupun orang di sekitarnya juga mendapatkan limpahan dari rezeki tersebut. Cupak ditukar orang panggaleh, jalan di asa urang lalu. Ini adalah nasihat agar jangan mengganti peraturan ataupun kesepakatan bersama dengan seenaknya, hanya karena sebagian kecil pro kontra yang datang dari luar. Duduk surang basampi-sampi, duduk basamo balapang-lapang. Suatu persoalan jika hanya dipikirkan sendiri akan terasa begitu berat, tetapi jika dimusyawarahkan akan mendapatkan pencerahan serta jalan keluar. Elo-elo urang di ateh nan di bawah kok manimpo. Ini merupakan pesan pengingat bagi pemimpin, orang kaya, atau siapa saja yang mempunyai pangkat lebih tinggi agar lebih berhati-hati terhadap orang-orang yang di bawahnya. Karena ketika yang di bawah melakukan perlawanan dapat membahayakan pemimpin tersebut. Gadang indak malendo, cadia indak manjua. Kiasan ini ditujukan untuk pemimpin yang tidak mau menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Kebesaran dan kepandaiannya itu tidak digunakan untuk menindas. Maraca kudo pandai. Ungkapan ini secara harfiah artinya mengendalikan kuda yang telah pandai, yang berarti tidak perlu mengajarinya sehingga dapat melakukan pekerjaan dengan mudah tanpa perlu dilatih lagi. Namun ungkapan ini sering digunakan oleh muda-mudi untuk menyebut kepintaran seorang janda dalam candaan mereka. Ada-ada saja ya. Itulah beberapa contoh kiasan dalam Minangkabau. Untuk memahami ungkapan tersebut, haruslah dilihat dari topik pembicaraan yang sedang berlangsung. Karena terdapat juga kiasan yang mengandung makna ganda atau lebih, tergantung penempatannya dalam suatu pembicaraan.